Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maspura dengan NIM 2532021015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai efektivitas hukum positif di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena hukum merupakan dasar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan hukum positif, bagaimana efektivitasnya di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum tersebut. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh aktivitas negara baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting untuk berfungsi sebagai alat pengatur, pengendali, sekaligus pelindung hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, hukum tidak hanya sekedar tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus ditegakkan dan dipatuhi agar tujuan negara dapat tercapai. Selanjutnya, pengertian hukum positif. Hukum positif adalah seluruh aturan hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara pada waktu dan tempat tertentu. Di Indonesia, hukum positif bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti DPR, Presiden, dan pemerintah daerah. Contoh hukum positif di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Presiden. Hukum positif bersifat meningkat, memaksa, dan memiliki sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan utama hukum positif adalah menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu aturan hukum dikatakan efektif bila 1. Diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 2. Dipatuhi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya dibuat dan diundangkan, tetapi harus benar-benar hidup dan berjalan di tengah masyarakat. Gambaran efektivitas hukum positif di Indonesia. Jika dilihat dari sisi peraturan, Indonesia memiliki hukum positif yang cukup lengkap. Hampir seluruh aspek kehidupan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, efektivitas hukum positif di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa contoh yang sering terjadi antara lain pelanggaran lalu lintas. Kedua, kasus korupsi yang terus berulang, bahkan melibatkan pejabat negara. Yang ketiga, penegakan hukum yang terkesan kejam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang terakhir, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum tertentu seperti aturan pajak dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum positif belum sepenuhnya diiringi dengan pelaksanaan yang optimal dan adil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Menurut teori penegakan hukum, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu yang pertama, faktor substansi hukum. Substansi hukum berkaitan dengan isi dan kualitas peraturan itu sendiri. Hukum yang tidak jelas, saling bertentangan,
atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sulit diterapkan secara efektif. Yang kedua, ada faktor aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. Integritas, profesionalitas, dan moral aparat sangat menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan prasarana seperti fasilitas, anggaran, serta teknologi. Keterbatasan sarana dapat menghambat aktivitas hukum. Selanjutnya ada faktor kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum. Rendahnya kesadaran hukum sering menjadi penyebab utama pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yaitu faktor budaya hukum. Budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Jika budaya hukum masih permisif terhadap pelanggaran, maka hukum sulit ditegakkan secara efektif. Selanjutnya ada dampak kurang efektifnya hukum positif. Kurang efektifnya hukum positif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, lalu munculnya ketidakadilan sosial, menurunnya ketertiban dan keamanan masyarakat, serta terhambatnya pembangunan nasional. Jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak akan tercapai. Selanjutnya ada upaya meningkatkan efektivitas hukum positif. Untuk meningkatkan efektivitas hukum positif di Indonesia memerlukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pembaruan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, meningkatkan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, memperkuat pengawasan terhadap penegak hukum, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta menanamkan budaya hukum sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya, efektivitas hukum positif juga dapat dianalisis melalui beberapa teori hukum yang dikemukakan para ahli. Yang pertama yaitu teori kepastian hukum. Menurut teori ini, hukum akan efektif apabila memberikan kepastian bagi masyarakat. Artinya, aturan hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Di Indonesia masih sering ditemukan peraturan yang tumpang tindih atau berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan dan menurunkan efektivitas hukum. Yang kedua, teori keadilan. Hukum yang efektif harus mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Jika hukum dianggap tidak adil atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Yang ketiga, ada teori kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apabila suatu aturan justru menyulitkan atau merugikan masyarakat, maka hukum tersebut cenderung diabaikan dan menjadi tidak efektif. Ketiga teori ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya soal penegakan, tetapi juga soal isi dan dampak hukum itu sendiri. Selanjutnya ada peran lembaga negara dalam meningkatkan efektivitas hukum. Efektivitas hukum positif tidak lepas dari peran-peran lembaga negara, antara lain yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berperan menjaga keseragaman penerapan hukum melalui putusan-putusan pengadilan. Putusan yang adil dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya MK, hukum positif dapat dikoreksi apabila bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Yang ketiga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim agar tetap berintegritas dan profesional. Pengawasan ini sangat penting untuk menjamin penegakan hukum yang adil. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Selanjutnya ada efektivitas hukum positif di era otonomi daerah. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat peraturan daerah atau perda. Namun dalam praktiknya sering muncul permasalahan seperti perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, perda yang membebani masyarakat atau dunia usaha, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Jika peraturan daerah tidak disusun dengan baik dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, maka efektivitas hukum positif di daerah menjadi rendah. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan pusat dan daerah sangat diperlukan. Yang selanjutnya ada efektivitas hukum positif di era digital. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga mempengaruhi efektivitas hukum positif di Indonesia. Beberapa contoh tantangan hukum di era digital antara lain kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, judi online. Yang kedua ada penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Ada juga perlindungan data pribadi. Meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penegakannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap efektif. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus singkat efektivitas hukum positif. Sebagai contoh, penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan efektivitas hukum dengan sistem tilang elektronik. Seperti pelanggaran dapat terpantau secara objektif, mengurangi praktik pungli, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas hukum positif apabila didukung oleh sistem yang transparan dan konsisten. Yang selanjutnya ada peran masyarakat dalam menunjang efektivitas hukum. Selain aparat dan aturan, masyarakat juga harus memiliki peran penting seperti mematuhi hukum tanpa paksaan, berani melapor jika terjadi pelanggaran hukum, tidak melakukan praktik suap atau kompromi hukum, serta ikut serta dalam pengawasan politik, serta ikut serta dalam pengawasan publik. Hukum akan lebih efektif apabila masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang aktif. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa hukum positif di Indonesia telah memiliki dasar dan struktur yang kuat. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan dan penegakannya. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang berintegritas serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan meningkatkan efektivitas hukum positif, diharapkan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat benar-benar terwujud di Indonesia.